Baik, kita ulangi tadi perhitungan waktu sholat asar. Jadi yang berbeda dalam perhitungan waktu sholat asar itu pertama tentang tinggi matahari saat asar. Karena apa? Karena tadi seperti yang saya katakan, waktu sholat asar itu dimulai ketika panjang bayangan suatu benda itu sama dengan panjang bendanya ditambah panjang bayangan saat kulminasi atau istiwa. Di sisi lain, panjang bayangan saat kulminasi atau istiwa itu berbeda-beda, sehingga itu nanti yang akan berpengaruh terhadap panjang bayangan, perbedaan panjang bayangan saat asar. Kalau panjang bayangannya berbeda, tentu tinggi mataharinya pun juga berbeda, karena bayangan itu tergantung diantaranya posisi tinggi matahari. Nah, maka kita perlu hitung dulu tinggi matahari waktu sholat asar dengan cara pertama kita hitung zenit matahari, yakni absolut dari nilai deklinasi matahari kurangi tan tempat. Kemudian kita hitung tinggi matahari saat asar dengan rumus kotan H sama dengan tan zenit matahari tambah 1. Ini tadi kita sudah menemukan nilai tinggi mataharinya untuk hari ini, tanggal berapa ini? 6 Maret 2021, hari Sabtu di Semarang, tepatnya di Ngalian. Itu untuk asar nanti itu akan terjadi saat tinggi mataharinya 44 derajat 17 menit 46,16 detik. Setelah kita ketahui tinggi matahari, berikutnya kita hitung sudut waktunya dengan rumus cos T sama dengan sin H bagi cos tan tempat bagi cos deklinasi kurangi tan tempat kali tan deklinasi. Dari hasil perhitungan tadi, berapa hasilnya untuk sudut waktu asar hari ini? 45 derajat 58 menit 33,57 detik. Nah, setelah diketahui sudut waktunya, berikutnya kita hitung waktu hakikinya dengan rumus 12 tambah T per 15. T nya di sini nggak usah tambahin negatif karena ini terjadi setelah kulminasi gitu. Berarti 12 tambah 45 derajat dan seterusnya itu bagi 15. Berapa hasilnya? Jam 15 asar. Jam 15 lebih 3 menit lebih 54,24 detik. Waktu hakiki dalam satuan waktu hakiki. Waktu hakiki ini kalau kita rubah ke waktu daerah atau WIB, maka kita pakai rumus ini, waktu hakiki kurangi equation of time atau ta'dil waqt kurangi busur tempat kurangi busur daerah kurang untuk bagi 15. Berapa hasilnya? Jam 14 asar jam 14 lebih 53 menit lebih 48,53. Ini kan belum ketambahan ihtiyat. Untuk waktu sholat kita tambah ihtiyat. Dalam hal ini asar kita tambah 2 menit, maka jadinya asar 14 lebih 55 lebih 48,53. 14 lebih 55 lebih 48,53. Kita bulatkan jadi jam 14 lebih 56. Nah, ini waktu sholat untuk hari ini. Silahkan nanti dibuktikan sendiri. Tunggu orang adzan jam 14.56, udah adzan belum? Ini sudah sesuai dengan kaidah ilmiah dalam falak gitu. Termasuk bagaimana rumus-rumusnya gitu. Kenapa rumus sudut waktunya seperti ini? Di pembahasan sebelumnya di video yang lain saya sudah pernah menjelaskan asal rumus sudut waktu itu. Nah, di video yang lain nanti dilihat saja. Kenapa rumus ini seperti ini? Zenit matahari rumusnya seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan. Dan seterusnya. Artinya ini sangat logis dan ini sudah memenuhi standar kaidah ilmiah untuk perhitungan waktu sholat, terutama untuk asar ini. Itu mungkin untuk pembahasan waktu sholat. Nah, ini nanti silakan di breakdown ke dalam perhitungan waktu sholat sehari-hari. Bentar lagi Ramadan, bisa dipersiapkan jadwal imsakiyahnya. Tapi logikanya seperti ini nih tadi. Makanya tadi saya katakan kalau semisal kita subuh mau sahur itu sudah ketambahan ihtiyat gitu kan. Artinya sebenarnya munculnya fajar shadiq itu 2 menit lebih awal dari itu gitu. Nah, makanya kalau kita mau sahur jangan kita sembrono, ini belum azan subuh itu. Kita pakai imsak saja itu untuk kehati-hatian itu.
gitu. Tapi kebalikannya, waktu sholat maghrib semisal, kalau di waktu sholat itu kan sudah ada ketambahan ihtiyat 2 menit gitu. Sampai lihat jadwal imsakiyah jam berapa waktu sholat maghrib? 17 lebih 55. Itu kalau markas perhitungannya kok pas di tempat sampean gitu. Nek markas perhitungannya beda nanti ya itu sampean perlu ngoreksi dulu gitu kan. Kalau pas delalah kayak saya di sini ngitung untuk jadwal imsakiyah, besok Ramadan untuk Pondok Al-Firdaus saya ngitung sesuai lintang ujar tempat Al-Firdaus. Maghribnya jam 17 lebih 55. Yang bikin jadwal imsakiyah saya gitu. Jam 17.05 saya tahu itu jadwal waktu sholat maghrib kan gitu. Kalau waktu sholat maghrib kan ditambah ihtiyat kan gitu. Supaya kita nggak sholat sebelum waktunya. Tapi kalau untuk berbuka itu kan secepatnya gitu kan. 17.55 atau 17.53 udah berani saya. Nah kan itu udah ketambahan ihtiyat kan. Nah, itu. Nah, itulah orang falak gitu. Kalau paham algoritmanya kayak gitu gitu. Tapi kalau kita tahu jadwal waktu sholat, udah dari edaran gitu aja, nggak paham runutan hitungnya, kayak ini ya, udah jangan coba-coba untuk bermain-main lah gitu. Kan kita nggak tahu, oh itu yang bikin jadwal perhitungan siapa? Nggak tahu, itu saya dapat dari pasar gitu semisal, atau dari koperasi simpan pinjam gitu. Lah ihtiyatnya berapa nggak ditulis, ihtiyatnya berapa itu kan, koreksi-koreksi yang lain apakah sudah diperhitungkan atau belum. Nah itu kalau sampai asal ikut kaidah yang kedua tadi pokoknya 2 menit sebelum maghrib udah ini bahaya ini. Itu kaidah itu berlaku hanya untuk mutafanin lah gitu, hanya untuk orang-orang yang benar-benar paham betul, orang-orang yang expert dalam masalah itu gitu. Dan dia bisa ngitung sendiri. Imam Syafi'i kan gitu kan. Awal Ramadan kapan? Awal Syawal kapan? Bagi ahli hisab itu di luar aturan ahli hisab itu. Sama-sama ikut pemerintah ikut ini. Tapi ahli hisab kalau dia tahu yang real gitu secara keilmuan nggak ikut ya nggak apa-apa gitu. Kayak siapa itu dulu ahli falak di Kudus, Mbah Turehan atau siapa ya? Itu ceritanya Gus Bak. Mbah, jenengan kok lebih dulu gitu. Ngaji kitab sakmene akeh nek gak wani ngamalke terus ge apa kitab sakmene akeh kan gitu. Udah punya kitab banyak, udah belajar banyak ilmu termasuk ilmu falaknya juga udah matang, paham. Ini harusnya udah masuk, berani. Tapi jangan asal beda gitu ya, malah diguyu ngakeh. Ya itu untuk pembahasan tentang waktu sholat. Kita sudah belajar kiblat, sudah belajar waktu sholat. Nanti pembahasannya akan datang, kita akan bahas tentang awal bulan Komariah.